dari atas pelopor tuh gini. 7. Pas dekat 7.15. Masuk malah ke dalam ke sekolahan Captun. Ternyata nggak pakai BR juga. Mereka pakai BR, nggak ada yang pakai BR itu. Udah nggak mungkin bisa lari jauh dia sama anak-anak. Pasti ketangkep. Satu orang itu kalau nggak salah jatuh. Ya ampun. Dari pelopor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang luar biasa ini gue bisa bersilaturahmi ke salah satu senior dari STM Budi Utomo, khususnya basis berapa nih Bang? 52 Pulau Gadung. 52 Pulau Gadung, yaitu yang udah nggak asing lagi, yang pasti adalah Bang Tompel nih. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Bang Tompel? Alhamdulillah. Sehat Bang Tompel sehat, ya? Bang. Oke. Dimana yang pasti pada kesempatan malam hari ini Bang Tompel akan membagikan nih kisah perseteruannya nih di putih abu-abu yang pasti bakal menarik banget dan menegangkan nih. Lalu sebetulnya bagaimanakah kisah itu? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita kupas tuntas di sini bersama dengan Bang Tompel nih. Oke. Bang Tompel, gimana kabarnya Bang Tompel nih? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang Tompel ya? Oke. Nah Bang Tompel, sebelum kita ngobrol, disapa dulu Bang Tompel buat teman-teman CJ Channel. Brotherhood. Sehat semua ya. Oke. Sekarang kesibukan apa Bang Tompel? Ya alhamdulillah usaha jualan aja. Oh, jualan ini ya? Iya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman setia CJ Channel, Bang Tompel kali ini memperkenalkan produknya nih ya. Iya. Ada apa nih Bang Tompel nih? Ini makroni balado. Ini opak balado. Ini singkong balado. Wih, semuanya berbau balado nih. Wih, alhamdulillah. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bang Tompel nih, ini usaha udah lama atau bagaimana dirintisnya nih Bang Tompel? Usaha dari orang tua sih. Alhamdulillah udah lama. Udah berlangsung berjalan lama ya. Jadi udah turun-temurun gitu. Oh, racikannya turun-temurun? Iya. Berarti kalau bumbu racikannya nggak boleh dibagiin? Hanya keluarga. Hanya keluarga. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang nanti mau order, bagaimana caranya nih Bang Tompel? Kalau untuk langsung bisa datang aja ke alamat-alamat yang udah ada di Instagram. Ya. Kalau misalkan jarak jauh bisa online, GoFood, GrabFood ada. Oh, di keywordnya. Keywordnya apa nih Bang Tompel? Lupis Warung Basamo. Lupis Warung Basamo. Nah, jadi itu ya buat teman-teman, kepoin orderannya nih ya di Warung Basamo miliknya Bang Tompel nih. Oke. Alhamdulillah. Dah Bang Tompel, saya pengen ngepoin abang nih. Kepo banget ya. Pengen kepo banget nih. Karena nama Bang Tompel tuh sering banget tuh ada cuitan-cuitan, Bang, undang Bang Tompel, undang Bang Tompel. Sebetulnya Bang Tompel sendiri nama aslinya siapa? Biar kita masing mesra nih. Nama asli Ridwan Nur. Ridwan Nur. Lantas Tompel itu bahasa dari mana itu muncul Tompel begitu? Dulu SMP sih, awal-awal masuk SMP karena ada ciri khas kayak lalat di bibir, makanya disebutnya Tompel gitu. Sampai sekarang. Tapi dengan nama Tompel itu menurut ente sendiri tuh Bang, membawa keberuntungan apa malah kemudorotan? Sebetulnya nama itu tergantung niat dari orangnya ya, mau dibawa kemana gitu. Dan, ciri khas masing-masing gitu. Kalau di saat aneh dulu ya dibawa ke negatif malah. Makanya. Jadinya tapi familiar juga tuh. Besar. Tapi dulu sekali lagi Bang Tompel. Oke. Yang di sekarang di sini ya Bang Tompel udah mulai hijrah nih, memperbaiki kehidupannya. Okay. Alhamdulillah. Nah Bang Tompel, dulu kenapa ente memilih STM Budi Utomo jadi pendidikan ente tuh buat mencari ilmu dulu? Sebetulnya dulu waktu SMP ya udah punya pengen tuh sekolah yang teknik yang bagus gitu. Kayak SMK pembangunan, penerbangan tuh bagus tuh dulu kan. Nah, termasuk SMK 1 ini bagus. Nah, alhamdulillah malah waktu pembukaan pendaftaran itu yang saya tuju malah SMK 1. Langsung tertuju ke situ. Nah, NEM waktu itu belum turun. Tapi
pendaftaran udah berlangsung dan alhamdulillah keterima. Ketika udah NEM udah turun, saya mau pindah lagi udah males, jadi udahlah udah situ aja lagi itu. Ya artinya udah mau milih yang lain udah nggak? Udah karena udah diterima di situ, biar nggak daftar lagi, udah situ aja. Nah emang kalau boleh tahu nih, kalau dulu seandainya lu boleh memilih lagi, mau nyoba kemana waktu dulu tuh? Penerbangan di kapal? Iya. Wih, berat. Keren aja gitu. Iya. Dari apa kan nanti kan ente harus botak waktu itu kan? Iya. Insya Allah mau nggak mau siap. Harus siap. Harus siap. Tapi gue nggak kebayang, Pel. Kalau lu botak kayak gimana? Nah lanjut tuh, Pel. Setelah habis lu milih di Budut, bagaimana akhirnya nuansa apa yang lu dapat pertama kali dengan sekolahan legend itu? Solidaritasnya kuat dia. Terus kayak kemanusiaannya kuat. Solidnya lah. Bener-bener kuat gitu. Aktif juga dari senior ke junior tuh aktif juga. Itu suatu penilaian yang luar biasa. Nilai plus lah buat lu tuh ya. Lalu kemudian Pel, lu bisa menyebut lu bahwa lu basisnya mana tadi? 520 Gadung itu bagaimana dasar, apa emang lu udah tahu apa ditarik orang apa begitu? Kalau basis 52 udah tahu sih, waktu ada kan senior aneh di dekat rumah tuh. Ada dia anak Pulau Gadung, cuman basis 52 tuh masih samar-samar, belum begitu tahu, cuman Pulau Gadung gitu aja. Pas masuk di sini hari pertama itu udah ditunggu tuh sama kelas 3 biasanya. Di kelas 2, kelas 3 di gerbang. Nah, kebetulan aneh ada senior dekat rumah ya, dibilang, "Ini anak 52 nih, Pulau Gadung." Tarik-tarikin tuh. Nah, udah di situ bareng basis. Langsung ngebasis tuh ya. Basis. Lah memang nih Pel, tadi Pel, lu masuk di periode tahun berapa waktu itu Pel? 2011. 2011. Tapi berakhir di tahun? Harusnya 2014. Harusnya? Loh kok pakai harusnya, berarti kenapa nih? 2013 akhir sempat bermasalah. Sempat ada trouble. Nggak bisa yang diungkap. Maksudnya nggak bisa di cover sama sekolah. Sampai akhirnya lu disayang guru waktu itu? Akhirnya udah jalanin masa hukuman. Wah, Allah Robi. Ini obrolan udah makin keringetan saya ini. Tapi sebelum ke situ ya Bang Tompel, kita kan susun pelan-pelan nih obrolan nih, biar mesra nih ya, oke. Kemudian bagaimana tuh Bang Tompel di 520 Gadung? Penataran lu seperti apa Bang Tompel yang bisa dibagikan buat teman-teman CJ Channel pastinya? Waktu itu penataran hari pertama sih belum sih, karena belum dapat masa ya. Kedua akhirnya suruh nyari temen gitu, ada Pulau Gadung. Akhirnya dapet kurang lebih 3 orang. Lah? 3 orang. Dikit amat Pel. Iya. Ya udah akhirnya belum hari pertama, hari kedua kayaknya hari kedua, kalau nggak hari ketiga itu baru deh penataran. Hari ketiganya? Kalau nggak salah. Nah dengan total personilnya berapa orang? 3 orang. 3 orang udah buset di total, ngapain 3 orang? Suruh ngelukis kan? Tataran ngapain Bang Tompel? Waktu itu kalau nggak salah penatarannya awal-awal sih turun ya di Bariwan ya waktu itu. Anjir. Nah turun Bariwan bubar sekolah. Saya di pintu depan. Akhirnya wah ini Bariwan turun. Nah, akhirnya pas saya turun, mobil ini masuk ke busway, mobil 507 ini masuk ke busway. Saya pikir kelas 3 turun, kelas 2 turun, ternyata nggak turun, saya doang. Ada anak saya, tapi saya nggak kenal itu anak Budut atau bukan, turun juga sama aneh. Untuk sama Bariwan ribut. Ngopetin Bariwan tuh di depan sekolah apa sih? Anjir. Terus kok ditinggal gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak pikir panjang, akhirnya saya nggak ngeladenin. Saya dikejar pakai anak Bariwan pakai mister panjangnya dia tuh. Udah. Akhirnya ini ternyata begini. Akhirnya kelas 3 nungguin di depan. Awalnya. Lah lu mau di situ berarti dilepas begitu aja tuh. Dilepas. Buset, tega banget tuh kakak senior, kakanda aku. Baru besokannya kalau nggak salah penataran. Penatarannya ya seperti umum apa? sih. Seperti apa? Makan cabai ya gitu-gitu aja. Umum sih, cuma nggak sekeras yang lain. Yang lain lah ya, yang lu denger tuh di era lu tuh. Lantas apa tuh Pel? Yang terlintas langsung di benak lu dengan kehidupan STM seperti itu, penataran harus ada keributan. Setelah dijalanin ya ternyata STM ya begini.
mau nggak mau harus ngikutin karena keadaan yang dari yang sebelum-sebelumnya ya nuntut ilmu tetap, terus di basis juga harus jalan gitu. Ya, Berarti harus balance tuh ya. Iya. Ya udah jalanin aja sampai sekolah. Tapi Pel, kalau di sini bisa gua ini Pel, artinya bisa gue bilang dengan sedikitnya orang lu tuh. Kayaknya kalau nggak punya nyali besar, itu kayaknya nggak bakal bertahan lama tuh Pel. Pernah ada istilah gini, nggak selamanya orang bisa sekolah di Budut dan nggak selamanya orang bisa bertahan di Budut. Ya nggak? Betul nggak? Banyak yang pengen sekolah di Budut tapi nggak bisa. Dan banyak yang bisa sekolah di Budut tapi nggak bisa bertahan di Budut. Kenapa tuh? Termasuk ya kalau misalkan kita anak basis ya, pasti ujiannya gede, berbenturan sama hukum. Betul. Nah, makanya nggak bisa bertahan. Kalau kecuali dia benar-benar sekolah nuntut ilmu, sekolah nuntut ilmu, pulang aja udah. Iya kalau normalnya, secara normalnya. Itu tapi insya Allah lulus deh. Tapi kenapa lu nggak ngejalan kehidupan normal seperti itu Pel pada saat itu? Karena tuntutan apa memang? Minoritas. Kalau di Budut itu jadi minoritas. Jadi bos. Iya. Dikucilkan. Bukan dikucilkan sih, jadi asing aja gitu mungkin kalau ada orang kayak kita pernah orang luar dengar Budut, oh gini. Kalau kita mungkin biasa-biasa aja kan, kayaknya kita ngerasain juga di Budut kayaknya asing gitu. Jadi kayak nggak ada temen gitu kali ya. Gitu. Taunya Budut kan, oh anak-anaknya kompak gini gitu, solid. Tapi Pel, dibalik dari minoritas itu Pel, tapi kan pasti kan ada satu tujuan yang pengen diharapin dari setiap pelajar di zaman itu. Apakah dari lu pribadi, apa lu pengen mencapai sebuah popularitas? Apa cuman sebatas pengen karena bergaul biar dikenal sama teman-teman atau bagaimana buat lu Pel? Akibat dari lingkungan itu bisa ngebawa kita tuh malah timbul nanti ke tadi kayak popularitas, terus ke bergaul sama teman, itu makanya dari lingkungan itu. Dari lingkungan itu. Banyak cabang gitu ya. Banyak cabang di situ yang benar-benar ya harus kita pilah sebetulnya. Gitu. Cuman karena waktu itu masih muda. Masih muda. Jadi belum bisa. Pikiran masih pendek, ya, akhirnya ke bawah. Kebawa dong. Luar biasa Bang Tompel. Oke deh. Nah Bang Tompel, secara masa Pulau Gadung sendiri full atau enggak Pel? Kalau 1, 2, 3-nya. Tadi kan kalau 1 kan dikit tuh. Kalau 1, 2, 3 kalau lagi jalan penuh apa enggak Pel? Paling banyak 15 orang. Buset. 15 orang. Waduh. Kita ngelewatin beberapa sekolah tuh. Poncol, 8 CP, Bariwan. Poncol? 8 CP, Bariwan. Itu dari jalur Cepaka Putih sampai Bariwan, Pespa, sampai Perintis lah. Tapi kalau sampai sono lagi Cakung pasti ada Mesir, Risau, masih banyak lagi tuh. Berat lagi tuh. Cakung, Keranji, Bekasi pasti ada lagi. Lah kalau lu sendiri turunnya di mana Pel kalau gue turun di Pulau Gadung, tetap Pulau Gadung, cuma nyambung lagi. Angkot Metro Mini 42. Nyambung lagi buat ke rumah lu tuh ya. Penggilingan. Oke. Gitu. Tapi kalau yang sekarang nih teman-teman dari rival mau main ke rumah lu bagaimana nih Pel? Diperbolehkan atau kagak nih Pel? Kalau tujuannya positif ya silaturahmi insya Allah. Weh, itu loh. Makanya jadi buat teman-teman CJ Channel sekalian hitung-hitung order makanan kulinernya Bang Tompel nih, bisa silaturahmi Bang Tompel ya, buat nyambung keluarga dan kehidupan yang lebih baik tentunya. Kemudian warming up-nya yang lu masih inget pembukaan seperti apa Bang Tompel? Ketika di jalur itu. Betulnya kalau di jalur sendiri mungkin udah banyak ya, maksudnya udah biasa gitu. Tapi kalau mungkin ke jalur orang itu kayaknya sampai sekarang masih terngiang. Oh lu ngalong nih ceritanya nih. Oke. Di jalur mana Bang Tompel yang menurut lu tegang nih? Di ini doang, kelas 1 waktu itu di Mangga Besar. Di Mangga Besar? Iya. Bagaimana tuh Bang Tompel? Waktu itu kalau di kelas itu kan biasanya kompor-komporan lah Bang. Kan mereka punya basis nih. Oh lu tadi lu jalan nggak? Apa gimana gini di jalan gini saking heboh-heboh. Nah temen ada yang bilang, udah lu mainnya ke jalur gue, ntar gue jamu pokoknya gitu. Ntar gue siapin BR gini-gini semua gitu. Oke, akhirnya teman kelasan gitu jalan. Diikutin sama teman-teman yang lain, ada anak-anak lain. Cuman itu posisi kelas 1. Kalau nggak salah kelas 1, iya. Betul. Situ naik Metro Mini, kalau nggak salah Metro Mini berapa gitu, ke arah Jembatan Tinggi, ketemu di situ 157-nya Captun pertama. 157-nya Captun. 157 itu ngalong. Di situ belum apa-apa udah kabur dia.
Oh, Captun ya? Tahu. Bos. Lu nggak apa-apa. Lah, kok bisa begitu? Nggak tahu. Mungkin pengaruh 905-nya kali Oh, ya. iya, betul. Anak-anak 905-nya dulu mungkin. Emang 905 rame pel di era lu pel? Rame dia. Kisaran dia sama 20 orang mah ada dia. Untuk kelas satunya doang? Enggak, sama kelas 3. Oh, mana kelas Mungkin 3-nya? 20 orang mah ada nyampe. Ketemu lagi di jalan tuh sebelum rumah sakit Usada kalau nggak salah. Itu ketemu pelajar juga. Cuman nggak cuman diturun udah gitu. Mereka masuk lagi gitu. Ya ampun, tipis-tipis amat ya, betul. Pas yang kita turun di rumah sakit Usada, kita nongkrong di situ. Ada kayak sekolahan apa, sekolahan Usada apa. Nongkrong di situ, nungguin sekolah. Waktu itu masih 1 DKI masih di Mangga Oh, Besar. betul nih. Masih di situ. Masih di situ dulu Masih di tuh ya. situ. Nunggu bubaran dia. Karena yang punya jalur itu anak 905 di situ. Kita nunggu. Saya terpikirkan waktu sama teman ini karena kompor-komporan itu mereka itu BR banyak, terus dijamu enak gitu lah pokoknya. Yang terlintas kayaknya udah nih, Selau lah nyantai. pokoknya sampai situ. Bubar nih. SMK 1 DKI nih. STM 1 DKI. Pertama motor. Lewat tuh. Saya masih kelas 1 masih bingung gitu kan. Itu apaan jaket tulisan 715. Saya bilang sama anak 905 teman saya. Cup itu anak mana itu? 715. Nah, itu anak 9. Wih, keluar DKI kata dia gitu. Keluar ke jalan kita kejar-kejar yang motor. Akhirnya lolos yang motor. Kata teman, tenang aja di belakang patasnya ini belakang. Oh, biangannya kali ini ya betul. Bener patasnya. Lewat bener. Depan-depanan, akhirnya kita berhadapan. Buset. Turun semua. Nanti kita ributin, kita deket di situ. Itu belum keluar BR di situ belum ada. Saya pikir teman bawa BR betul, tapi anak 905-nya ini juga nemenin, beraniin juga buat ngeladenin. Ternyata nggak pakai BR juga. Mereka pakai BR, nggak ada yang pakai BR itu, pakai tas semua. Dari anak DKI tapi bawa BR. Bawa BR. Buset. Dia kalau nggak salah bawa celurit kalau nggak salah. Saya masih ingat gagangnya merah kuning hijau. Buset. Sampai gagangnya. Reggae lagi aja. Dia di depan patas. Akhirnya kita dekat gitu. Kita nggak pakai BR. Saya pikir teman saya ada di belakang BR. Saking PD-nya gitu. Ternyata nggak ada. Mereka akhirnya nggak bisa lewat lah di situ. Buset. Mundur. Dipisahin warga nggak bisa lewat. Akhirnya warga nyuruh anak budutnya masuk ke dalam. Nggak sampai di situ juga. Masuk malah ke dalam ke sekolahan Captun. Oh, lu masuk ke sekolah Captun. Buset. Tapi bukan sekolahnya, tongkrongannya. Oh iya betul. Dari rel kereta tuh ya dari bawah itu. Belakang ada kali gitu. Karena teman rumahnya di situ. Jadi ke dalam aja. Ternyata di bawah malah ke tongkrongan Captun lagi. Mungkin ngetes nyali ya bagaimana. Iya. Bener, anak Captun lagi nongkrong. Lagi nongkrong di kali gitu. Dateng kita langsung panik juga dia. Udah di ini aja. Udah diapain langsung? Akhirnya, ayo lu suruh cabut-cabut aja. Kita nggak ngapa-ngapain. Cuman diperiksa-periksa gitu. Masa sih, Pel? Iya, sama warga di situ, sama warga. Kita yang meriksain dia. Oh, akhirnya dia dibelain warga. Buset. Sampai sekolahan itu yang temen anak 905 tuh, dia ketawa-tawa terus kita juga, wah parah lu kalau kenapa-napa lu anak-anak gimana tuh. itu. Gitu. Nah, tapi untungnya kagak ada kenapa-napa ya. Malah mereka yang tertahan tuh ya. Mereka sampai jatuh-jatuh malah. Kok bisa begitu ya, Pel ya? Nggak tahu, mereka mikir, nih orang nggak pakai BR semua, maju. Pakai tas doang. Waduh, ngeri nih. Kayaknya ada sesuatu nih. Emang dari nyali emang pertama udah ada. Ya kompak tuh termasuk. Makanya bisa berani berani kayak gitu ya. Apakah memang lu dari dasarnya sebelum masuk di Budut lu udah punya nyali, udah terbiasa dengan ribut atau bagaimana Bang Tompel? Dulu ya udah ada sih sebetulnya dari SD SMP udah ada. Boset. Udah petarung juga ini, Bang. Maksudnya ya suka repotin di sekolah. Suka repotin. Sering iya. Suka nginin kapur kali ya. Lah emang SMP di mana Bang Tompel lo waktu itu? SMP 6 BK. SMP 6 BK. Iya, di Klender. Oh, di Klender. Woi, luar. Tapi SMP lu emang SMP suka ribut atau dia gimana? Ya sama ya. Sama juga. Masuk sama SMP. Berarti emang kagak salah udah nih Bang Tompel. Lantas pada dasarnya memang ada kejadian apa, Pel? Sampai akhirnya nama Tompel tuh melambung di STM Budut, khususnya di basis 520 Gadung yang... Mungkin saya juga nggak bisa ya. Saya nggak bisa ngebanggain saya juga, diri saya. Cuma mungkin dari pengakuan orang-orang aja, Bang. Mungkin rival mengatakan apa tentang lu yang lu tahu?
bisa dibilang biang kerok lah. Biang Maksudnya kerok. iya. Tim rusuh. Gitu. Suka bawa ke jalan yang nggak bener lah gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau misalkan buat kayak apa teman-teman kayak saya ngebanggain saya diri sini enggak. Betul, enggak ada. Jadi orang lebih mengenal nih kayaknya Mungkin iya. musuh nih. Justru salah satu guru yang dikenang itu orang yang pinter sama orang yang bandel. Bener banget ya. Orang yang paling bikin receh. Kalau orang yang biasa-biasa mungkin nggak kenal. Saya jujur ketemu guru di luar sana, alhamdulillah Sampai sekarang sampai sekarang masih ketemu. dikenal. Kenal. Kenal dari apanya? Dari Banyak negatif. negatifnya. Iya. Antara gurunya siapa namanya? Kalau saya sebutin ada guru yang paling masih berkesan sama saya itu ada orang Tanjung Priok, Bu Risda, weh. Galingging. Bu Risda, salam silaturahmi nih dari murid ini Bu Tompel. Sampai sekarang masih silaturahmi. Oh, masih silaturahmi ya. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau emang aneh cerita, jujur emang histori DKI banyak. Histori mereka banyak. Banyak. Sampai aneh lulus pun masih ada. Masih ada Masih juga, ada. Buset. Cakep banget emang nih Bang Cuman- Tompel nih, betul. Iya, dulu pernah kita kalau alhamdulillah angkatan 2014 di angkatan saya ini kompak ya, maksudnya itu walaupun kita berbeda basis tapi kita tuh saling menghargai, saling bersatu lah. Malah justru tuh bukan jalan per basis, lebih euforia tuh angkatan wah ya. Oh, Nah, di jadi kemana nih 2014. tujuannya nih? Gitu kali, lebih ke arah gitu ya? gitu. Kejadian waktu itu kalau nggak salah di jembatan Roxy. Di jembatan Roxy nih? Roxy. Di situ waktu itu anak-anak biasanya kan nongkrong di Gang Subur. Woi, oh lu nongkrong di Gang Subur? Gang Subur Buset. itu kampungan. Itu kan kampungan Budut tuh? Iya. Home base-nya Budut ya? Lintingan aneh ada rumah di situ. Oh, ada juga. Siapa Ada. namanya itu? Denny. Dedi? Denny. Denny, oke. Baik, Bang Denny, salam silaturahmi nih. Kebetulan emang mau ke situ dari atas flyover nih ada STM. Oh, Kan kita di bawah. Dia itu ngodain dari atas flyover tuh gini. 7. wih. Gini? 7. Oh. Pas dekat 7.15. Buset, kirain kampung Jawa tuh ya kan? Jawa, Betul. kata teman-teman 7. Oh Jawa. Pas dekat 7.15 kata dia gitu. Lah itu pas deketnya ketemunya di mana kan Pas dia di mau atas? naik, dia di atas, dia mau turun, kita naik ke atas. Jadi pas dia udah ngodin gitu, kita posisi mau naik juga. Digelar lah waktu itu. Nah, yang gelar kelas 1 dulu. Akhirnya sama kelas 1 masuk di situ sempet pas-pasan. Kelas 2 nggak mau ini, saya ambil langsung kelamaan, saya bilang gitu, langsung saya ambil barang dia, saya kejar. Nah teman-teman ngejar juga, ngejar bareng. Kita yang ke atas, bukan dia yang ke bawah, kita yang ke atas, kita kejar. Oh, malah lu yang ngejar itu ya? Satu orang itu kalau nggak salah jatuh Ya ampun, dari flyover. dari pihak mereka tuh. Flyover Roxy Mas. Proxy Mas, Iya. buset. Dia sebetulnya nggak kuat lari untuk nyampe ke temennya. Jadi tadi kan kita di kanan, ketemunya di kanan. Dia lari ke kiri ke tempat macet. Aduh. Ada 2 orang lari kalau nggak salah, 2 orang. Yang satu dia agak jauh dari yang satu yang ini di belakang ini. Yang di belakang ini yang jatuhin diri ke bawah. Aduh, Gitu. dia malah ngejatuhin diri Iya, ya? karena mungkin pikiran dia takut karena udah ada sajam belakangnya itu betul, anak-anak betul. betul. Makanya dia ngejatuhin dia, tapi sempat dipegang sama temen. Jangan jatuh gitu, lu jangan jatuh di Iya, sini. maksudnya mau ditolongin lah kayak Ditolongin. begitu. Tapi kan ditolongin dulu gimana sih, Bang? Iya lah, di belakang lu keangkat, tetap aja ujung-ujungnya di atas diayamin juga anjir. Jadi mau kamu jatuh dah gitu. Jatuh. Perlu diklarifikasi, waktu itu kan pernah ada Oh. ada yang disampaikan cuman kurang tepat. Oh gitu, artinya kejadian pernah ditampil gitu ya? Pernah, kalau nggak salah. Makanya mau saya diklarifikasi nih ya? Saya dan teman-teman ini 2014 yang ada di kejadian itu memang kenyataan seperti itu. Dia jatuhin sendiri. Dia ngejatuhin sendiri. Kebetulan di bawahnya tuh masih ada parkir motor, Bang. Astagfirullahaladzim. Jatuh di situ. Saya nggak fokus di situ ya. Teman-teman doang yang fokus di situ. Saya fokus ke ada yang satu lagi nih yang masih lari. Saya lari beriringan sama dia dari samping. Saya masih megang barang. Saya langsung silang ke kiri ke dia. Emang lu langsung ngincar dia tuh ya? Ngincar dia, nggak fokus yang jatuh ini. Saya ngincar satu lagi. Saya kejar, dia nggak ngeh kali ya. Terus nggak lama ada yang kayak orang nih kayak pengemudi mobil
turun gitu kan, saya pikir intel apa gimana, sampai berhenti saya, wah gue ditangkap nih. Akhirnya enggak, awas jangan kena mobil gue, kata dia gitu. Katanya begitu. Akhirnya dia masih lolos, dia lari dari saya tuh, nyusul ke teman-temannya yang di bis depan. Pas banget di tengah-tengah bis depan, saya mau samperin lagi tuh yang patasnya itu, yang masih nggak berani lewat dia. Kata anak Setka, teman saya, bilang gini, Pel jangan Pel, nanti kalau ada polisi dari sini, kita yang dikejar-kejar terus swear, capek kita. Iya, betul. Soalnya pengalaman anak barat gitu, mending udah nunggu dia aja kesini lagi gitu. Itu berarti kayaknya DKI udah pindah Udah kali. pindah ke Cengkareng. Oh, udah Betul. pindah ke Cengkareng tuh ya. Waduh. Bisa bilang apes juga ketemu. Anjing. Pel, tadi tuh Pel, gue masih nggak terbayang tuh Pel. Dia kok bisa sempet-sempetnya loncat gitu Pel. Emang dia keadaannya udah dikepung apa bagaimana sih Pel? Udah nggak mungkin bisa lari jauh dia sama anak-anak. Pasti ketangkep. Memang pasti ketangkep. Pasti ketangkep itu. Di depannya macet gitu kali Pel ya. Betul. Depan macet. Terus juga dia kan posisi naik lah. Capek mungkin dia juga nggak ini. Mungkin dia nyerahin diri. Maksudnya nyerahin diri dengan cara dia. Pasrah dah ya. Aduh, ya ampun. Alhamdulillahnya ya. Tapi masih hidup kan tuh orang tuh? Alhamdulillah masih. Ya, alhamdulillah. Ya nanti mudah-mudahan Ya, kita bisa mungkin silaturahmi dan tuh ke korban itu ya. Kita sekarang silaturahmi aja. Betul, tujuannya silaturahmi. Ini kita hanya berseteru di kisah ya Bang Tompel ya. Betul. Anak 700-nya itu dikompresorin gitu. Maju berdua sampai atas dikeluarin kelewang gede. Lu kalau mau ketemu Jawa di barat tetap aja. Tetap aja. Nggak ada. Timur bentrok.